Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Oke, nah buat kalian yang pertama kali di YouTube channel aku, halo, kenalin aku Dian, salam kenal. Dan sesuai dengan judul, di sini aku akan menjawab seputar Q&A pasca operasi leher di tahun 2022. Jadi udah lewat sekitar 3 tahun ya. Oke, nah buat kalian nih yang baru pertama kali, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like dan komen, dan share ke akun media sosial kalian. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku di @dilatifah. Oke, langsung aja kita ke videonya. Oke teman-teman, jadi aku udah ngelis beberapa pertanyaan dari teman-teman semuanya nih yang udah aku rangkum di dalam HP aku, dan nanti aku akan ngebacain satu persatu dan akan menjawab satu persatu, oke? Nah, pastiin teman-teman tonton video ini dari awal sampai akhir ya, supaya teman-teman gak ketinggalan seputar pertanyaan-pertanyaannya, dan semoga apa yang aku sampaikan ini bisa menjawab dari teman-teman semuanya, dan juga bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya, oke? Nah, langsung aja yuk kita ke pertanyaan yang pertama. Oke, di sini pertanyaan dari Kak Ayu Hartanti. Oke, di sini pertanyaannya adalah, Kak mau tanya, apakah sebelum dioperasi kakak melakukan biopsi? Oke, jadi pertanyaannya aku akan jawab di sini. Jadi ketika aku pengalaman operasi itu pastinya di biopsi, dan itu biopsinya itu 100%, jadi full badan. Jadi aku nggak ngerasain sama sekali sakit, sama sekali nggak, karena kan aku operasinya di leher sini kan, jadi tuh udah dibius semua. Jadi pas biusnya masuk tuh aku bener-bener nggak sadar apa yang terjadi gitu. Jadi biusnya bius total ya. Oke, semoga Kak Ayu menjawab ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Kak Kiki Andria 123. Nah, Kak Kiki ini mengajukan 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, diagnosanya apa Kak? Besarnya cepat atau enggak? Oke, jadi teman-teman, pasca aku operasi itu, jadi pas aku operasi itu kan diambil kayak kayak segini gitu loh, diambil benjolannya segitu. Nah, diambil itu nggak langsung kelihatan itu hasilnya apa. Jadi aku tuh nunggu selama 1 minggu, kurang lebih 1 minggu. Dari hasil lab itu, dari hasil benjolan itu tuh aku terkena TBC kelenjar, atau medisnya apa aku lupa. Pokoknya aku terkena TBC kelenjar. Jadi diagnosa dari si dokter itu TBC kelenjar, seperti itu. Dan besarnya itu segini, jadi aku ada 2, segini sama segini, teman-teman, gitu. Jadi operasinya tuh agak lebar ya, sekitar segini 10 sentian, karena tuh benjolannya tuh berdekatan gitu loh ya, segini sama segini. Jadi operasinya tuh agak agak panjang gitu, segini 10 senti lah, seperti itu. Semoga menjawab ya Kak Ayu. Oke, pertanyaan selanjutnya, itu benjolannya berupa daging tidak Kak? Atau berapa benjolan? Jadi aku nggak tahu itu tuh benjolannya tuh isinya apa. Aku bener-bener nggak tahu sama sekali, karena ketika benjolannya tuh diangkat sama dokter, aku nggak ngeliat nih benjolannya tuh bentuknya apa berupa daging atau berupa darah tuh aku nggak ingat sama sekali, karena which is aku nggak apa ya, nggak mencari tahu, dan juga nggak bertanya ke dokter itu tuh benjolannya apa. Tapi yang jelas itu benjolanku ada 2, yang satu segini, gede segini, yang satu segini gitu. Nah, kenapa aku nggak nyari tahu? Karena apa ya, aku takut aja gitu loh, nggak berani untuk mencari tahu seperti itu. Jadi diagnosanya TB kelenjar, dan bentuknya kayak apa tuh aku juga nggak tahu gitu ya. Semoga Kak Ayu menjawab ya. Gitu. Nah Kak, benjolannya sebesar apa? Nah, aku tadi udah jawab, benjolannya sebesar segini sama segini, jadi ada 2, seperti itu. Semoga membantu ya Kak Ayu. Oke, nah langsung aja kita ke pertanyaan selanjutnya. Di sini pertanyaan dari Kak Din Tatama 8956. Oke, aku akan jawab ya. Aku juga operasi tiroid. Pas obat bius hilang, Masya Allah leherku sakit, bukan main. Antara panas, perih, cenat-cenut. Gak bisa aku ungkapin dengan kata-kata. Terus Alhamdulillah sekarang aku udah sehat lagi. Aku pakai BPJS gratis. Oke. Nah, untuk Kak Dinta Tatama, emang ya, pasca selepas aku operasi itu kan bener-bener dibius total. Jadi tuh aku operasi sekitar jam 8 pagi, kemudian selesai operasi itu sekitar
sekitar jam 1-an, dan obat biusnya hilang tuh sekitar jam 4 sore atau 5 sore. Dan itu kayak emang ngerasa cenat-cenut gitu di bagian sini kan. Cenat-cenut, tapi kan kita udah dikasih kayak obat anti nyeri sama dokter kan. Jadi tuh lumayan udah kereda gitu, tapi masih cenat-cenut juga karena kan pasca operasi juga gitu. Dan memang alhamdulillahnya aku semuanya di cover oleh BPJS. Jadi aku gak bayar sama sekali dari mulai aku membuat surat rujukan operasi sampai um, ronsen sampai kayak kita rawat jalan juga, alhamdulillah semua di cover oleh BPJS seperti itu. Dan aku sangat-sangat bersyukur. Dan buat teman-teman nih yang punya BPJS, apalagi BPJS gratis dan punya masalah seperti itu, masalah kesehatan, segera periksakan ke klinik terdekat, klinik kesehatan terdekat teman-teman. Jadi jangan sampai berlarut-larut gitu ya. Jadi harus stay healthy, stay sehat ya, supaya badan kita tuh lebih sehat gitu loh. Jadi harus aware, harus peduli sama badan kita, karena di pemerintah juga udah ngasih atau nge-cover semua akses kesehatan bagi kita semua gitu loh. Jadi manfaatkan akses kesehatan tersebut. Oke. Semoga ngebantu ya. Oke. Selanjutnya, teman-teman, di sini dari Kak Nur Indah Sari 9944. Kak, saya habis operasi di leher sudah 10 hari tapi masih diperban. Berapa lama perban dapat dibuka dan berapa lama jahitan di leher benar-benar sembuh total dan dapat terkena air? Dan berapa lama waktu yang dibutuhkan hingga benar-benar sembuh total dari pasca operasi jahitan dan juga minum obat hingga dapat beraktivitas seperti biasa. Oke. Nah, di sini untuk Kak Nur Indah Sari, terima kasih banyak udah tanya. Dan buat teman-teman, aku akan ngejawabnya. Yang pertama, untuk udah 10 hari tapi masih diperban. Emang untuk pasca pemulihan itu tergantung dari fisik kondisi tubuh masing-masing pasien. Jadi nggak mesti 10 hari itu baru bisa baru bisa buka perban, itu nggak mesti. Dan karena aku tuh sekitar berapa ya, kurang lebih hampir 7 hari lebih, sekitar 10 hari, 14 hari itu bisa bener-bener jahitannya tuh dibuka. Karena kan setiap operasi kan juga beda-beda kan kondisi pasiennya. Jadi aku tuh selepas aku buka jahitannya itu aku tetap bersihin pakai manual, pakai kasa sama alkohol. Itu atas anjuran dari dokter. Nah, pas itu kan juga dikasih juga sama apotiknya untuk dibersihin segala macam gitu. Nah, untuk pastinya jahitannya dilepas itu sekitar 2 mingguan gitu, teman-teman. Itu benar-benar kering. Dan untuk beraktivitas kembali kayak misalkan mandi atau segala macem, jujur banget aku kayak 2 minggu itu aku nggak mandi full badan, bener-bener nggak keramas karena kan ini kan di bagian leher sini, kalau semisal kena air kan takutnya ada apa-apa gitu loh. Jadi tuh cuman palingan sikat gigi terus dibasahin air anget gitu-gitu kan, gitu sih palingan itu. Terus sama jaga kesehatan, meskipun kita tuh nggak mandi 2 minggu tapi tuh harus bener-bener rajin ngerawat tubuh kita gitu loh, seperti itu. Dan untuk minum obatnya itu teman-teman, di sini aku tuh minum obatnya semua tergantung dari pasiennya ya. Tindakan pasien juga bisa mempengaruhi, terus kemudian kondisi pasien juga bisa mempengaruhi. Dan kayak diagnosanya juga itu mempengaruhi seberapa lama kita minum obat, seperti itu. Dan di aku pribadi itu meminum obat selama 12 bulan guys. Selama bener-bener 12 bulan tanpa henti sehari pun. Jadi bener-bener tiap hari aku tuh minum obat setiap hari, kayak bener-bener bosen banget. Aku lakuin selama 1 tahun guys, atau 12 bulan. Dan bener-bener kayak kalau semisal aku skip nih 1 hari nggak minum obat, itu bakal diulang lagi dari berikutnya gitu loh. Jadi tuh emang kalau semisal TBC tuh kayak gitu guys, nggak boleh kita tuh berhenti gitu loh, karena kita malas tuh nggak boleh. Meskipun kita malas buat minum, cuman kita tuh harus tetap minum guys, supaya bener-bener pulih kembali gitu loh, gitu. Semoga ngebantu ya. Selanjutnya pertanyaan dari
Kak Elin Agustina. Sudah operasi. Minum sakit nggak Mbak? Oke. Jadi pengalaman aku teman-teman sehabis operasi itu kan sekitar jam 1 siang. Terus jam 5 udah obat bius sudah mulai hilang dan aku udah bisa langsung minum. Jadi aku dari dokter itu udah bisa langsung minum gitu teman-teman. Udah bisa langsung minum, makan alhamdulillah udah bisa. Jadi alhamdulillah selama aku operasi tuh alhamdulillah dari segi pencernaan alhamdulillah nggak ada apa yang nggak ada masalah alhamdulillah amin gitu. Jadi alhamdulillah bisa minum sama makan gitu loh. Itu semoga ngebantu ya. Selanjutnya pertanyaan dari Kak Wasmi. Mbak setelah dioperasi terasa kencang nggak? Oke. Jadi setelah operasi itu pasti kan kita udah dijahit kan, pasti ada rasa kayak kencang, kayak ketarik gitu. Karena emang itu kayak ada jahitan gitu, jadi emang kerasa kayak kencang gitu. Tapi alhamdulillah setelah perbannya dicopot, terus jahitannya juga dicopot, itu alhamdulillah udah kembali seperti sedia kala Kak, udah bisa kayak nengok kanan kiri gitu. Tapi itu dalam kurun waktu kayak sebulan 2 bulan gitu loh, jadi udah bisa kayak nengok kanan kiri ke atas bawah gitu alhamdulillah udah bisa gitu, teman-teman. Oke deh, dan cara sholatnya gimana kak gitu kan. Oke, jadi untuk cara sholatnya itu aku tuh kayak apa ya, mungkin kan keterima sholatnya atau enggak kan Allah yang tahu ya. Jadi kalau kita udah niat mau sholat terus kayak kan nggak bisa nengok kanan kiri kak, terus gimana. Jadi kan kita benar-benar nggak bisa kayak gini tuh, nggak bisa guys, karena tuh di sini tuh masih ada operasi gitu kan. Nah, jadi aku selama uh, pas rawat inap itu, pas ke operasi itu aku benar-benar sholat, tapi kayak misalkan kan kayak salam gitu kan, kayak assalamualaikum warahmatullahi gitu kan. Nah, itu tuh aku tuh pakainya cuman apa ya, lirikan mata gitu loh guys, kayak gini. Nah itu tuh aku nggak tahu benar-benar itu diterima atau enggak, tapi intinya aku udah ngejalanin kewajibanku, urusan diterima atau enggaknya tuh biar Allah yang tahu gitu sih. Gitu aja teman-teman, semoga ngebantu ya. Terus ini dari uh, Puji Utomo. Mbak, saya juga sedang ada benjolan di leher. Setelah menyimak sharing dari mbaknya, lumayan banyak dapat wawasan perihal sebelum, saat, dan pasca operasi. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah, sebelum operasi, dijelaskan kemungkinan-kemungkinan terburuk ke mbak sama pihak dokternya. Dan diminta tanda tangan nggak mbak? Oke, jadi untuk Pak Puji Utomo, terima kasih udah mengajukan pertanyaan. Di sini aku mau ngejawabin pertanyaannya. Yang pertama, oke, pastinya sebelum kita operasi itu pasti ada yang namanya takut akan hal-hal buruk dan segala macam. Dan which is yang mana sebelum aku operasi itu aku udah nanyain semua unek-unek aku, semua keraguan hati aku tuh kepada dokternya juga. Gitu loh. Jadi kayak misalkan ada kemungkinan-kemungkinan yang amit-amit amit-amit ada hal-hal buruk tuh, kita udah bersiap-siap gitu loh. Jadi sebelum teman-teman um, melakukan tindakan operasi, pastinya kita juga tanya, dan juga pastinya dokter tuh juga ngejelasin kemungkinan terburuknya apa. Dan meskipun dokternya tuh nggak ngejelasin, tapi sebisa mungkin kita untuk tanya gitu loh. Kita tuh tanya supaya hati kita tuh plong gitu. Jadi nggak menebak-nebak gitu loh. Jadi kita tanya dengan unek-unek yang kita tanyain tuh apa, supaya nanti pas ketika operasi kita tuh udah merasa siap sama legowo, bismillah gitu loh. Gitu teman-teman, itu alangkah baiknya untuk tanya gitu. Dan untuk diminta tanda tangan itu pastinya iya. Untuk menurut prosedur dari rumah sakit pastinya ada pihak yang untuk tanda tangan sebelum operasi. Dan itu aku orang tua aku tanda tangan di atas materai gitu, tentang bahwa si pasien ini melakukan tindakan operasi dan segala macam, pasti ada seperti itu. Semoga ngebantu ya. Oh ya, kemungkinan ini ada dari pertanyaan dari Pak Fatoni Toni 6597. Sesudahnya diperiksa ke lab nggak mbak, hasilnya apa?
Oke, jadi udah aku jawab di pertanyaan sebelumnya, udah aku jawab setelah aku operasi kan benjolannya kan segini kan diangkat. Nah itu setelah operasi itu ada 7 hari aku baru tahu diagnosa yang aku alami seperti itu. Gitu ya, semoga ngebantu. Selanjutnya dari Lapudin. Saya penderita tiroid, tapi takut operasi. Makasih atas infonya. Oke, buat teman-teman, ataupun saudara, ataupun keluarga yang punya penyakit tiroid ataupun kelenjar di leher, itu alangkah baiknya emang ada rasa takut. Aku juga jujur pas waktu itu juga takut banget, kayak hal-hal yang buruk tuh aku takut banget. Tapi sebelum itu teman-teman, kalau kita cuma takut tok, kita nggak konsultasi ke dokter, kita nggak ikhtiar, kan tugas manusia itu kan ikhtiar kan, selebihnya ikhtiar sama berdoa, selebihnya kan juga Allah yang nentuin gitu loh. Jadi kalau semisal teman-teman ada masalah kayak gitu, masalah kesehatan, segera periksa ke klinik kesehatan terdekat, karena kan kita juga udah ada BPJS ya, dan itu tuh program pemerintah supaya warga Indonesia tuh supaya mudah dalam mengakses kesehatan seperti itu. Jadi alangkah baiknya aku saranin buat kalian apa namanya konsultasi ke dokter ataupun ke puskesmas dulu nggak apa-apa gitu. Dan untuk masalah tindak lanjutnya nggak mesti tiroid itu harus operasi, itu tergantung dari uh, penyakit si pasien masing-masing seperti itu. Oke, selanjutnya aku mau ngejawabin pertanyaan dari Kak Setiawarni 8170. Salam kenal ya Mbak. Salam kenal ya Mbak, aku juga kena penyakit TB. Habis operasi di leher dan hari ini aku konsumsi obat selama 9 bulan. Oke, Kak Setiawarni, salam kenal juga. Untuk penyakit TB itu tergantung dari lamanya berobat tuh, masing-masing orang tuh berbeda-beda ya guys. Jadi ada yang 9 bulan, ada yang 12 bulan, dan ini Kak Setiawarna itu yang 9 bulan, dan aku itu yang 12 bulan. Jadi tiap TB itu berbeda-beda jangka waktu pengobatannya itu. Itu tergantung dari pihak dokternya juga, nyariinnya tuh untuk berapa bulan, seperti itu. Oke, semoga ngebantu ya. Selanjutnya, dari Kak Setiawarni lagi nih. Kalau boleh tahu kalau boleh tahu sudah berhenti minum obat. Hari ini aku minum obat 3 biji jam 6 pagi, tapi alhamdulillah sampai siang ini aku tidak alami gejala mual atau pusing, paling air kencing yang berwarna merah. Apa gejalanya belum ada karena masih 1 hari? Kalau Anda gejala awal minum obat bagaimana? Oke. Jadi untuk Kak Setiawarna ini nanyain apa namanya gejala aku untuk minum obat tuh apa aja. Oke. Nah, untuk gejalanya teman-teman kalian bisa aja aku udah bikin videonya. Di video di sini teman-teman bisa aksesnya di sini. Aku di situ udah ngejelasin gejala aku minum obat segala macem. Dan nanti teman-teman bisa langsung aja ke videonya ya. Itu di situ udah aku ngejelasin, oke? Selanjutnya, dari Mbak Setiawarni juga 8170. Kak, bisa minta kontaknya nggak? Aku mau sharing lebih banyak. Soalnya aku lagi kepikiran ini mau minum obat selama 9 bulan. Oke. Untuk Kak Setiawarni, untuk Kak Setiawarni dan juga teman-teman semuanya, kalaupun mau sharing session ataupun mau cerita ataupun mau tanya-tanya seputar pas ke operasi, bisa banget untuk follow juga di Instagram aku ya di sini teman-teman. Jadi aku buka open direct message ataupun pesan-pesan di sini buat teman-teman yang mau bertanya. Jadi aku aktif di sini ya guys. Jadi jangan lupa untuk follow Instagram aku di sini dan juga jangan lupa DM. Nanti insya Allah aku bakal balesin DM satu persatu. Oke? Jadi jangan lupa untuk follow. Oke, teman-teman, itu dulu seputar Q&A aku di part kedua. Dan sebenarnya tuh masih ada banyak komentar-komentar dari teman-teman semuanya yang komentar di video aku, tapi di sini aku akan ngebaginya di part ketiga aku, oke? Jadi buat teman-teman, supaya aku tambah semangat buat bikin video lagi dan juga bikin konten lagi, jangan lupa untuk tekan subscribe, like, dan komen, dan jangan lupa juga nih untuk share ke akun media sosial kalian, supaya video ini bisa ngebantu banyak orang dan juga bisa memberikan insight tentang
kesehatan, oke? Oke teman-teman, terima kasih banyak nih buat teman-teman semuanya yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Dan semoga videonya bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan mohon maaf kalau misal ada salah-salah kata dari aku. Dan terima kasih banyak. Jangan lupa untuk follow ya di Instagram aku. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.